Menguak kemungkinan motif pembunuhan Brigadir J, buka baju, cinta segi empat, hingga bercinta. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Gitu kan itu untuk orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan empat segi. Lalu siapa yang bercinta dengan siapa? Gitu kan? Lalu yang ketiga ada yang terakhir yang muncul karena perkosa. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Jadi yang buka tuh jangan saya bilang biar polisi aja karena itu uraiannya panjang gitu. Nanti publik yang membuka kepada polisi yang membuka ke publik lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Ya, antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Nah, beberapa hal yang juga kami konfirmasi soal obstruction of justice. Obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau udah dengan jelas Pak Presiden mengutarakan jangan ada yang ditutup-tutupi, terbuka. Kan itu instruksi Presiden. Jadi keluarga menerima apapun, misalkan dia membuka silakan. Iya, menerima. Apapun konsekuensi, Hasil. Tapi jangan diolah-olah seperti kronologi yang lalu-lalu. Hingga kini motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J belum terang benderang. Kendati demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa motif itu sensitif dan hanya layak didengar orang dewasa. Bocoran ini pun membuat publik bertanya dalam program Satu Meja di Kompas TV pada Rabu malam. Mahfud mengatakan dari informasi yang muncul dugaan pelecehan seksual dalam kasus penembakan Brigadir J. Menurut Mahfud, hal itulah yang dinilai sensitif bila diumbar ke publik dan hanya boleh didengar orang dewasa. Meski demikian, kini Polri tengah melakukan pendalaman kasus yang menyeret nama mantan Kadif Propam Ferdy Sambo. Pertama katanya pelecehan. Pelecehan itu apa sih? Apakah membuka baju atau apa? Itu kan orang dewasa. Yang kedua katanya perselingkuhan empat segi. Siapa yang bercinta dengan siapa? Mahfud menambahkan bahwa yang terakhir muncul karena perkosaan. Usaha perkosaan lalu ditembak. Itu kan sensitif. Mahfud MD pun menegaskan motif kasus ini dibiarkan dikonstruksikan oleh Polri, sehingga dia enggan menyampaikan motif penembakan Brigadir J kepada publik. Lebih lanjut, Mahfud juga mengaku telah mendapatkan bocoran motif kasus ini dari berbagai sumber yang selama ini tak pernah muncul ke publik. Namun dia tidak bisa menyampaikan ke publik. Banyak bocoran motif, banyak saya dapat bocoran, tapi kan nggak boleh saya katakan. Yang begitu-begitu, biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik, dari Komnas HAM, dari LPSK, dari orang perorangan, dari para senior Polri, senior tentara, dan sebagainya. Begitulah ilmunya. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Hermawan Sulistyo turut menanggapi pernyataan Mahfud MD tersebut. Hermawan menilai hanya ada satu tafsir terkait pernyataan Menko Polhukam yang menyebut motif penembakan Brigadir J hanya bisa didengar oleh orang dewasa. Tafsir yang dimaksud oleh Hermawan ialah sexual harassment atau pelecehan seksual. Derajat sexual harassment kan berbeda-beda, mulai dari verbal harassment sampai rape, katanya dalam sapaan Indonesia. Lebih lanjut, Hermawan mengatakan jika penyidikan tidak menemukan bukti fisik terkait adanya pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, maka ada kemungkinan dilakukan di Magelang oleh Brigadir J. Sehingga menurut Hermawan motif dugaan pelecehan seksual ini tidak pernah diungkap secara belak-belakan ke publik karena terkait status dari Ferdy Sambo sebagai perwira tinggi. Ini mungkin karena menyangkut harassment yang membuat tersangka itu tidak belak-belakan. Karena ini menyangkut harga diri laki-laki, harga diri perwira. Begitulah tegasnya. Diketahui dalam kasus Brigadir J ini, Polri telah menetapkan 3 tersangka baru yang dijerat
dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ketiga tersangka ini yakni Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dan KM. Sebelumnya Barada Richard Eliezer juga ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 338 yang berisi pembunuhan. Total ada 4 tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus Brigadir J. Di sisi lain, kuasa hukum Baradae Muhammad Burhanuddin mengungkap fakta baru soal pengakuan Putri Chandrawati. Baradae juga telah berkata jujur ke Baharudin terkait kronologi tewasnya Brigadir J. Burhanuddin juga menyebut kalau istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati telah menangis sejak perjalanan dari Magelang. Burhanuddin mengungkapkan Putri mulai menangis sejak dari rumah yang berada di Magelang. Namun terkait apakah rumah yang dimaksud rumah pribadi atau rumah dinas, Burhanuddin tidak menjelaskan secara detail. Burhanuddin mengatakan hal ini didapat dari pengakuan Baradae yang dicerita Baradae itu ada masalah. Ibu Putri nangis-nangis dari Magelang, nangis-nangis dari rumah itu. Begitulah tuturnya dalam Hot Room di YouTube Metro News. Selain itu, Burhanuddin mengungkapkan tidak ada pelecehan yang dialami oleh Putri Chandrawati di rumah dinas di Duren 3 Jakarta Selatan berdasarkan pengakuan Baradae. Kalau kejadian yang diungkap motif di TKP tidak sesuai sama sekali. Burhanuddin juga menceritakan peristiwa di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, di mana Baradae disebutnya sebagai penembak pertama kepada Brigadir J. Selain itu dirinya juga menyebut, menurut pengakuan Baradae, Brigadir J tidak dianiaya terlebih dahulu sebelum ditembak. Diberitakan tribunnews.com, Putri Chandrawati melaporkan Brigadir J atas adanya dugaan pelecehan ke Polres Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Pol Budi Hardi Susianto pada 12 Juli 2022. Yang jelas kami menerima LP atau laporan polisi dari Ibu Kadif Propam dengan pasal tersangka 335 dan 289. Kemudian laporan ini pun naik ke penyidikan dan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Sehingga diartikan bahwa pihak kepolisian menemukan adanya unsur pidana soal laporan Putri Chandrawati. Sementara pasal yang disangkakan kepada Brigadir J masih sama, pasal 335 dan 289 KUHP. Seiring berjalannya waktu, Barreskrim Polri mengambil alih kasus ini. Hal ini disampaikan Irjen Dedi Prasetyo pada 31 Juli. Dedi mengklaim ditariknya kasus dugaan pelecehan seksual oleh penyidik Barreskrim Polri itu lantaran pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasusnya. Hanya saja katanya penyidik dari Polres Jaksel dan Polda Metro Jaya masih dilibatkan dalam laporan dugaan pelecehan seksual ini. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual terhadap Putri yang dilakukan oleh Brigadir J. Menurutnya lantaran pasal yang disangkakan terhadap 4 tersangka yaitu Baradae, Brigadir RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo adalah 340 tentang pembunuhan berencana. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan pihaknya masih akan memeriksa saksi termasuk Putri Chandrawati soal adanya dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J. Terkait motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Saat ini belum kita simpulkan. Listio juga mengungkapkan terbukti atau tidaknya pelecehan seksual terhadap Putri akan terungkap di pengadilan. Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim dirinya menerima bocoran terkait motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Mahfud menyebut bocoran motif yang diterimanya berbeda dengan spekulasi yang selama ini beredar di publik dari Komnas HAM, LPSK, atau senior Polri dan TNI. Mahfud juga mengaku telah bertemu dengan Listio saat menghadiri resepsi pernikahan Putri Gubernur DKI Anies Baswedan. Dirinya menceritakan pada pertemuan itu dia berkoordinasi dengan Listio Sigit soal penanganan kasus tewasnya Brigadir J.